Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidus suhur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak doa-doa kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita sebelum kita menghadap kepada Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah untuk selamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita haturkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan para rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kebahagiaan di dalam hati kita dengan tibanya bulan Ramadan terpancar dari wajah kita, dan kenikmatan itu sangat terasa di dalam hati kita. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Namun kita begitu khawatir kalau di bulan Ramadan, di bulan ampunan ini, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah kisah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa pada hari Jumat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik ke mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kaki ke tangga yang pertama, dan Rasulullah terdiam dan mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan kalimat yang sama, yaitu amin. Kemudian di tangga yang berikutnya, yang ketiga juga, Rasulullah mengatakan amin. Melihat peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, melihat Rasulullah yang tidak pernah mengucapkan hal yang sama sebelum-sebelumnya, setelah selesai sholat Jumat, para sahabat mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahan Rasulullah untuk tidak meninggalkan tempat, dan mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka terjadilah dialog antara Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pada saat itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, dan mendengarkan engkau mengucapkan amin pada langkah naik tangga yang pertama. Begitu juga amin pada tangga yang kedua, dan amin pada tangga yang ketiga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadi ketika saya naik mimbar," ya, dalam kisah ini diceritakan, ketika saya naik mimbar, malaikat Jibril datang kepada saya, dan di tangga pertama Jibril menahan saya dan berdoa, dan meminta saya untuk mengaminkan doanya. Doa pertama, "Ya Allah, celakalah orang yang didatangi oleh bulan Ramadan, tetapi
dia tidak mendapatkan ampunan di bulan itu. Maka saya mengatakan amin. Kemudian di tangga yang kedua, malaikat juga berdoa, celaka orang yang bertemu dan berjumpa dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak pernah bisa membahagiakan keduanya. Maka saya mengatakan amin. Dan di langkah ketiga tadi, malaikat Jibril menahan saya dan mengatakan, celaka orang yang mendengarkan namamu disebutkan tapi tidak mengucapkan selawat kepadamu. Dan saya mengatakan amin. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak termasuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali untuk terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mengerjakan sholat tarawih pada malam harinya dan berpuasa di siang hari bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena semata-mata keimanan, didorong oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semata-mata dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, apa yang diberikan Allah? Diampuni semua dosa-dosanya, baik dosanya yang telah lalu, di dalam riwayat lain wa ma ta'akhkhar, bahkan dosa-dosanya yang akan datang. Di bulan Ramadan kita diminta untuk melatih kedermawanan kita. Setiap orang yang memberikan berbuka puasa walau dengan sebiji kurma, apalagi dengan berbagai macam makanan dan minuman diberikan di bulan Ramadan kepada orang yang berpuasa, apa yang diberi oleh Allah? Dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang dia beri itu semuanya sama seperti puasanya orang itu, tanpa harus mengurangi pahala puasa orang tersebut. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin di mana saja berada, kalau kita memberikan sedekah kepada satu orang mukmin, berarti kita sudah punya nilai 2 puasa kita dalam hari itu. 2 orang berarti kita sudah punya 3 nilai puasa pada hari itu. 3 orang berarti kita sudah memiliki 4 nilai puasa kita pada hari itu, nilai pahala puasa kita pada hari itu. Luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan dan memiliki jiwa kedermawanan. Semoga Ramadan ini betul-betul melatih jiwa raga kita untuk menjadi hamba-hamba Allah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.